sudah mengambil alih first to file pendaftar pertama tahun 2015 menjadi miliknya, atau orang lain yang tidak punya first to file Bensu ini. Jelas ya? Betul dong? Karena kalau mengenai masalah kata-kata di depan itu kan kata-kata yang bersifat umum. Geprek, ayam, geprek, bakso, nugget, lontong, apapun di depan itu kan kalimat umum. Loh, itu bahasa umum loh. Iya, benar. Public domain. Yang membedakan ketika ada di belakangnya Bensu. Jadi yang kami persoalkan sebenarnya bukan merek itu secara keseluruhan. Yang kami persoalkan sebenarnya adalah kata-kata penggunaan Bensunya. Kami dalam perundingan sudah mengatakan kepada mereka, silakan gunakan namanya dipanjangkan saja, ayam geprek Benny Sujono. Kan memang itu brandnya mereka. Kalau kami kan memang ada penetapan Bensunya. Nah, jadi jangan bicara mengenai masalah historis. Karena kalau bicara masalah historis, nanti akan ada dua cerita yang mungkin berbeda. Ya, contohnya seperti pengalaman kita, satu mobil menuju satu tempat, macet, ada hal-hal lain yang kita alami dan temui di jalan. Tapi ketika masing-masing bercerita, pasti ceritanya berbeda. Betul tidak? Di tempat yang sama, di waktu yang sama, tapi ketika disuruh menceritakan ulang runtutan kejadiannya, pasti akan berbeda. Itu lumrah. Itu kalau bicara mengenai masalah historis. Itulah yang nanti akan diklarifikasi oleh klien kami Jordi Onsu. Ya, tapi kalau secara legal, ya saya tidak mau membenarkan diri sendiri, tidak mau membenarkan klien saya sendiri. Jika sudah ada penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyatakan ya, Ruben Onsu itu adalah Bensu, kemudian ada merek Bensu, ini yang menghalangi siapapun yang mendaftarkan merek yang ada unsur Bensu jadi ditolak. Udah kami ambil alih, kami daftarkan, keluar, terus tiba-tiba ada orang lain lagi yang keluar, kami tuntut, itu normal saja. Ya, jadi kalau misalnya kemudian orang mengatakan pemilik Bensu yang sesungguhnya, ini nggak benar nih. Pemilik Bensu yang sesungguhnya, ya Ruben Onsu juga sesuai dengan sertifikat Bensu. Inilah pemilik yang sesungguhnya. Saya mau tanya, siapa pemilik yang sesungguhnya? First to file kan, 2015 kan? Ya ini pemiliknya. Kalau kita baca di sini, oh Ruben Onsu, pemilik Bensu yang sesungguhnya dari singkatan nama. Nengok penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Siapa pemiliknya? Ya Bensu juga, Ruben Onsu. Ya, jadi jangan sampai ada retorika ya yang kemudian menyudutkan klien kami, seolah-olah klien kami itu mengambil nama orang lain, mengambil hak orang lain, ya, terus kemudian pembohong. Jangan seperti itu. Kita jangan berretorika. Kalau kita bicara sejarah itu yang tadi seperti saya katakan itu. Ya, dua orang di tempat yang sama, di waktu yang sama, kejadian yang sama, ketika disuruh menulis apa yang menjadi pengalaman mereka, berbeda. Tapi kalau kita bicara mengenai masalah hukum, ini tidak akan berbeda. Karena ini bicara masalah kepastian hukum. Kalau hakim memutuskan sebaliknya, terus kita mau bilang apa? Kalau hakim yang memeriksa perkara itu menganggap Bensu yang first to file-nya tidak diperhitungkan, kita mau bilang apa? Tapi yang pasti, masih ada upaya lain yang bisa kami lakukan. Karena kan hukum itu ada upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Ya, upaya hukum luar biasa itu adalah peninjauan kembali PK. Jadi artinya masih ada satu babak. Ya, kalaupun misalnya dianggap bahwa PK itu tidak menghalang-halangi eksekusi, bagaimana mereka mengeksekusinya? Kalau misalnya kemudian kami akan merubah form tulisan gerai-gerai kami dengan tulisan ini yang kami masih memiliki sertifikatnya di kelas 43. Nggak bisa. Jadi inilah sebenarnya makanya, karena selalu mereka yang memulai pertemuan dengan kita dengan spirit kekeluargaan, musyawarah, kita ya respon. Memang kita juga maunya seperti itu. Kita tidak mau buka-bukaan seperti ini. Kan begitu. Tapi mau nggak mau, kami harus buka hal-hal yang seperti ini secara mendetail, karena kami harus menggunakan hak jawab kami dan luruskan informasi yang keliru. Jangan sampai opini publik digiring, yang membuat akhirnya klien kami Ruben Onsu stres, ya, seolah-olah dia itu adalah orang yang tidak benar, ya. Jadi itu yang perlu kami sampaikan teman-teman semuanya.
Jadi dari 35 sertifikat yang kami miliki. Nah, karena kalau memang misalnya bensu itu milik dia, kita berasumsi nih, bensu milik orang sebelah, ya, bensu itu milik orang sebelah. Boleh nggak ada bensu nugget? Hah? Nggak boleh. Bensu punya mereka kan? Betul nggak? Kok masih ada nih bensu nugget yang nggak dibatalkan? Boleh nggak bensu bakso? Nggak boleh, karena semua unsur bensu harusnya tidak boleh digunakan siapapun lagi kalau mereka adalah pemenang sejati. Kalau mereka lah bensunya, harusnya nggak boleh. Tapi kenyataannya kami masih boleh menggunakan ini semuanya, ya, ya, yang dibatalkan cuma 6 sertifikat di kelas 43, tapi ternyata ada 2 sertifikat yang di kelas yang sama, tulisannya geprek bensu dan geprek bensu yang tidak dibatalkan. Apa yang terjadi? Itulah yang akan kami ulas nantinya kalau memang klien kami sampai kepada keputusan peninjauan kembali dalam memori PK kami. Ya, itu penjelasan saya sebagai kuasa hukum PT Onsu Pangan Perkasa pada kesempatan sore hari ini untuk tidak membuat teman-teman bingung. Bang Minola biasanya mudah untuk diwawancarai, mudah dihubungi, kok sekarang kemarin itu kok jual mahal, balas saja tidak kan begitu ya. Jadi hari ini saya sudah membayar kewajiban saya untuk memberikan penjelasan dan menggunakan hak jawab saya mengklarifikasi semua pemberitaan itu kepada teman-teman sekaliannya. Nah, sebelum kita bicara kepada historis, Jordi yang akan bicara, karena kan ada juga bisa historis pertemanan begini. Nah, ini Jordi akan menjelaskannya terkait dengan masalah legal. Ada yang bertanya nggak? Pembelaan kepada kami yang membuat kami tidak perlu lagi mengambil upaya hukum kepada orang-orang yang merugikan kami pada waktu itu. Ada pertanyaan lain tentang legalnya? Bang, berarti ada rencana untuk mengajukan PK. Nah, sementara kalau PK itu kan harus ada novum yang baru lah gitu. Saya harus kasih tahu, ada banyak syarat untuk mengajukan peninjauan kembali, ya A sampai H. Ya, salah satunya novum, bukti baru. Jadi syarat untuk mengajukan PK itu bisa karena pertimbangan adanya kekeliruan hakim dalam mempertimbangkan. Ya, ada banyak hal. Jadi bukan hanya novum. Ya. Jadi itu yang membuat kami yakin kami punya kunci untuk masuk dalam PK. Jadi kalau misalnya ada orang yang mengatakan dasar untuk mengajukan PK itu hanya bukti baru atau novum, dia saya minta untuk kembali mempelajari undang-undang tentang Mahkamah Agung yang berkaitan dengan masalah syarat-syarat untuk mengajukan PK. Mungkin belum baca lengkap ya. Ya. Yang lainnya? Bang, mau perjelas yang tadi di kelas 43 ini ada 2 yang tidak dibatalkan. Betul. Dan 6 yang dibatalkan. Betul. Boleh dijelasin sedikit, berarti maksudnya perbedaan dari yang dibatalkan dan tidak dibatalkan? Kalau misalnya dibatalkan, jadi artinya penggunaan nama geprek pensu, penulisan geprek pensu yang seperti hari ini yang kalian lihat dengan logonya itu artinya tidak boleh lagi digunakan karena sertifikatnya, sertifikat ya. Karena kami buat itu pada sertifikat yang dikeluarkan oleh DJKI agar kami diizinkan untuk menggunakan tulisan dan logo seperti itu sudah dibatalkan. Kan begitu, ya? Tapi kalau misalnya kemudian tulisan dan logo yang seperti sekarang sering kita lihat itu tidak kami gunakan lagi dan kami menggunakan tulisan geprek bensu seperti ini aja atau logo yang seperti ini saja yang tidak dicabut, boleh apa tidak? Ya boleh. Jadi kalau misalnya kemudian dikatakan dia harus tutup gerainya, kami tinggal turunkan aja. Plang kami yang seperti itu kami ganti dengan plang baru yang tetap tulisannya geprek. Tidak harus ganti nama. Ada pertanyaan lain? Aku tambahin sedikit juga. Sebenarnya bentuk tidak mau menjadi orang yang show off gitu ya. Ada beberapa kemenangan di pengadilan negeri lain pun yang sebenarnya tidak kita ungkapkan sama teman-teman media. Karena buat apa? Lebih baik kita sharing lah segala sesuatu yang positif. Dimana kalau yang bentuknya negatif, merugikan orang lain, atau mungkin bentuknya kasus, kita tidak ingin ini menjadi konsumsi publik. Maka dari itu, aku tuh kaget gitu, maksudnya sama satu kemenangan ini yang dikabulkan bukan sepenuhnya, hanya sebagian. Kok kenapa seperti besar sekali ya? Sementara kita punya banyak nih, ada di sini, ada semua, ada banyak kemenangan lain yang memang antara geprek bensu dan IM geprek bensu dimenangkan oleh geprek bensu, tapi kita diem-diem aja. Buat apa? Karena kan juga sekarang ini, ya nanti habis ini aku akan cerita setelah Bang Minola,
Karena sekarang ini sudah banyak titik terang antara kami dan tim sebelah gitu ya. Sampai hari ini pun tadi kita habis ketemuan. Jadi nanti aku akan ceritain. Wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Terima kasih atas waktunya bisa datang ke tempat Bang Minola hari ini gitu. Jadi perlu diingat gitu. Aku meminta sama teman-teman semua gitu ya. Semoga kalian menganggap ini adalah sebuah respon baik dan etikat baik dari kami gitu, karena bukan 2 hari ini ya, 2 hari ya Bang, 2 hari ini kami berarti diam, tapi sebenarnya ada kebingungan gitu antara kita karena hari Selasa ya Bang, hari Selasa bahkan tadi sebelum aku ketemu sama teman-teman media, aku itu masih makan bareng sama kuasa hukum dari PT Ayam Geprek Beni Sujono. Ngapain sih Jor makan bareng? Itu yang dibilang aku pengen membantah juga. Mohon maaf teman-teman, tapi ini aku ingin meluruskan ya, meluruskan apa berita yang beredar. Jadi ini sudah aku tandai, malah ini ada dari, maaf ya teman-teman, dari suara.com nih, ada nggak? Jadi ini aku baca di suara.com ya, bukan berarti dari suara.com. Sebelum MA keluarkan putusan, 3 kali Jordi Onsu tolak ajakan damai. Saya langsung telepon pengacara, saya bilang, Pak, gimana saya nolak damai? Bukannya kita kemarin habis ketemuan ngobrol, kita lagi Apa perlu di-share foto-foto makan kita dengan nggak perlu lah kan? nggak perlu deh, nggak Itu perlu. menunjukkan bahwa ada perundingan. Jadi bingung kita lihatnya. Iya, jadi terus tiba-tiba ada kondisi seperti itu. bingung kan, beritanya naik ke permukaan, terus ngapain kita ketemuan selama ini gitu. Kenapa ketemuannya kemarin sempat vakum kan teman-teman juga tahu ya. Kita harus mematuhi peraturan untuk diam di rumah aja, terus untuk tidak juga melakukan aktivitas yang dirasa bukan sangat mendesak. Jadi kita tetap berkomunikasi sama pengacara dari PT Ayam Geprek Beni Sujono gitu ya, berkomunikasi sama mereka mengenai oke Pak, kita istirahat dulu sebentar. Ini rasanya kesehatan Indonesia, bukan cuma kita. Ini perlu diperhatikan untuk mengikuti peraturan pemerintah. Aku telepon juga tadi sama dia dan ngomong langsung, Pak ini maksudnya apa ya? Kok katanya ada statement Bapak bilang aku 3 kali menolak. Enggak, saya nggak ngomong gitu, kata dia gitu. Benar, ini ada tulisannya katanya Pak Edi, ujar Pak Edi, biasanya gitu kan ya. Ujar Pak Edi. Saya bilang, kan saya nggak menolak Pak, tapi di mana proses mediasi, negosiasi itu waktunya nggak kayak beli pasar. Ada waktunya kita cari kepala dingin, kita ngobrol gitu. Dan pada saat negosiasi itu sebenarnya kenapa kita butuh waktu? Kalau dari saya waktu itu sudah bilang sama dari pihak PT AGBS itu ya. Saya bilang gini, jadi seperti yang diutarakan sama Bang Minola, kami sama-sama memiliki sertifikat di mana Ruben Samuel Onsu memiliki berbagai macam logo, berbagai macam kelas, dan itu semua sudah keluar sertifikat resminya dari DJKI. Kamu juga punya satu kelas, IM Geprek Bensu itu punya sertifikat 1 di kelas 43 untuk merek IM Geprek Bensu. Pun kami juga punya sertifikat IM Geprek Bensu di kelas 35 Samuel Onsu. Jadi gini deh, saya sama Stefani, sama Yansen, Kurniawan waktu itu belum ada. Jadi baru kita bertiga aja. Nanti habis ini saya kasih buktinya juga. Kita ini kan pernah bersahabat, kita pernah liburan bareng, hubungannya sangat baik. Kenapa nggak sekarang ini di tengah pandemi kita sama-sama fokus lah, sama-sama survive gimana caranya bisnis untuk tetap bertahan, untuk tidak mengeluarkan karyawan terlalu banyak juga karena kan banyak karyawan yang kasihan ya. Makanya kemarin itu juga Geprek Bensu tidak mengeluarkan karyawan terlalu banyak. Terus setelah itu kenapa nggak sekarang ini kita sama-sama punya sertifikat, lalu kita sama-sama mempromosikan merek kita masing-masing. Contohnya kamu bilang I am Geprek Bensu adalah Beni Sujono, saya Geprek Bensu adalah Ruben Onsu. Saya pasang fotonya Ruben Onsu di toko saya, jadi orang tahu yang mana yang punya Ruben Onsu. Orang ada mukanya Ruben suka nunjuk ini, lihat nggak? Kalau di depan toko kan suka nunjuk gini. Ya begitu juga kamu. Sesimpel kalian pasang aja mukanya Bapak Beni Sujono di depan toko. Toh orang akhirnya punya pembeda kan? Yang mana Ruben Onsu, yang mana yang Beni Sujono. Itu kenapa ada opini di publik, ada yang palsu dan ada yang KW. Kita nggak pernah bilang kalau itu adalah barang palsu. Kita cuma bilang ini yang punya Ruben Onsu. Sesuai perkataan saya loh.
saya tidak bilang itu palsu atau asli, tapi saya menebalkan bahwa Geprek Bensu adalah kepunyaan dari Ruben Onsu. Sampai situ. Saya tegur juga, Pak, ini gimana ya? Soalnya kan kita sekarang sudah negosiasi, sudah berjalan lancar. Bahkan bukan saya sendiri, sama Bang Mino lah, sama Randy selalu ikut gitu, kita makan, ngobrol. Terus tiba-tiba muncul ada banyak banget berita, yang dimana dari berita itu ada banyak spekulasi yang muncul di netizen-netizen. Nah ini kan sama kayak orang lagi mau baikan, terus dikomporin. Kasihan atuh, jangan dikomporin lagi, etiketnya sudah baik. Boleh ditanya, pernah nggak kita menolak untuk ajakan ketemu? Kita diajak ketemu, pernah nggak menolak? Nggak pernah. Bahkan saya selalu hadir. Aku bilang sama Bang Nolak, Bang, aku menghargai sekali mereka mengundang kita untuk makan. Kalau aku nggak bisa, mending kita tunda. Karena supaya mereka melihat aku tuh ada etikat baik. Bahkan Koruben kemarin sudah ketemu juga. Jadi aku kayak teman-teman, jangan dikomporin ya, kasihan soalnya orangnya udah pada mau baikan nih. Terus juga kita sebenarnya nggak mau mengungkapkan cerita fakta A, fakta B, fakta C. Buat apa? Kan kalau bosnya pada untung juga nggak dibagi ke kalian. Tetap aja beli-beli juga 15.000, ya kan? Jadi ya udahlah. Aku masuk ke histori sekarang. Jadi cerita awalnya ada juga dari media. Nah, jadi ini kayaknya bukan cerita ya, tapi membahas, meluruskan dari teman-teman media. Jangan ditulis yang aneh-aneh loh, ya. Ntar Jordi versus, ya enggak, jangan. Ini meluruskan, beretikat baik. Ini ada tulisan dari, mohon maaf lagi, dari Kumparan. Jordi teman saya, kemudian dia melamar jadi manajer operasional. Terus bulan Mei, jangan ketawa Mbak yang tahu faktanya, Ruben bergabung jadi duta promosi. 4 bulan kemudian Ruben mundur dan tiba-tiba klaim kalau IM Geprek Bensu punya dia, ujar Yangsen. Aku bilang juga, Pak, sama pengacaranya IM Geprek Benny Sujono, Pak, Yangsen bener ngomong gini. Coba sambungin video call, saya pengen nanya, San, kan lu tahu ceritanya gimana? Kalau lu ngomongnya manajer operasional, kalian juga nanya, emang kamu apa, Jor? Jadi gini ceritanya. Pada saat awal, memang ada perjanjian kerjasama antara Yangsen, Evan Jordi Onsu, dan Stefani Livinus. Tunjukkan ke kalian. Iya, aku bacain dulu ya. Aku bacain dulu kali ya. Sambil tunjukin kali ya, kopi. Iya boleh, sama Randy. Selanjutnya disebut para pihak. Para pihak berrestoran atau rumah makan dengan merek dagang atau brand yang diberi nama IM Geprek Bensu. Untuk selanjutnya, bahwa para pihak telah saling mengikat diri dan bekerja sama dengan mendirikan suatu perseroan terbatas yang diberi nama PT Makan Sampai Kenyang. Ini adalah perusahaan yang mau kita dirikan bersama. Aku, Yangsan, dan Fani juga. Yang difungsikan untuk mengelola merek dagang dan restoran atau rumah makan secara khusus. Bahwa atas kerjasama tersebut, para pihak telah bersepakat membuat dan menandatangani perjanjian kerjasama ini dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut. Jadi, yang perlu digarisbawahi adalah bahwa para pihak adalah pemilik, pengurus, pengelola dari restoran atau rumah makan dengan merek dagang atau brand yang diberi nama IM Geprek Bensu. Jadi Nama-namanya. Nama-namanya ini ada tanda tangannya juga. Ini jadi tidak benar Robert Jordi melamar orang pengen kayaknya biar cepat. jadi ini hanya meluruskan aja. Lanjut kemudian setelah itu ini adalah PT yang kami bikin, ada tanggalnya ya. Tanggal 24 Juli 2017. Di mana dikatakan dari media yang beredar lagi, ya ketawa. Ini kan cuma supaya nggak fitnah gitu, ditunjukin siapa yang ngomong. Ya biar medianya dianggap media yang pinter sama orang pembaca lah. Ini dari, mohon maaf, dari Kumparan Nadia. Ini ada, jangan ketawa itu sampai gue ketawa loh. Enggak ketawa. Saya marah-marah. Jangan. Salah loh, saya marah-marah. Takut dibilang Jordi versus nih, enggak. Jadi ini ada tulisannya PT Sejarah Geprek Bensu. IM Geprek Bensu didirikan Yangsen. Jordi bergabung menjadi manajer operasional. Terus di sini disebutkan bahwa Jordi tawarkan Ruben menjadi duta promosi.
Terus Ruben minta satu karyawannya dipekerjakan di dapur dan pemilik setuju. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah di mana ada yang mengatakan bahwa PT Ayam Geprek Beni Sujono itu ada sebelum didirikannya Ayam Geprek Bensu. Gitu. Nah, aku sendiri bingung gitu. Bagaimana ceritanya ada merek Ayam Geprek Bensu yang dimaksud Beni Sujono, sementara penetapan perubahan namanya terjadi di tahun 2018. Berarti dia punya merek Bensu dulu dengan maksud Beni Sujono, lalu merubah nama orang tua Jansen, bapaknya, dari Benito menjadi Beni Sujono. Lalu mereka katakan didirikannya PT Ayam Geprek Beni Sujono sebelum adanya merek merek dagang Ayam Geprek Bensu. Lah terus ini buat apa dibikin PT bertiga? Ada PT Makan Sampai Kenyang. PT Makan Sampai Kenyang siapa yang kasih sih? Ada capturannya, Ren. Iya. Ada capturannya juga. Jadi ini nggak pernah kan, karena buat apa? Kalau sekarang mereka muncul seperti itu kan seolah-olah tuh kayak lagi mau menyudutkan ya, mungkin ya. Jadi aku sudah ungkapkan juga sama Pak Edi, Pak, saya kecewa sih, kita sudah baik-baik sekali, kita sering ketemu gitu, dan saya bilang mau ketemu kalian teman-teman. Saya bilang tadi sama Pak Edi, saya harus luruskan ya beritanya, tapi tenang, saya nggak bakal membuka histori yang lainnya kok. Saya cuma meluruskan berbagai opini dari masyarakat yang sudah menyudutkan kakak saya. Kakak saya tuh ayah dari 3 anak. Saya sangat menjaga keponakan-keponakan saya menjaga mental mereka mungkin di sekolah, saya menjaga mereka juga dari bullying netizen di Instagramnya mereka masing-masing. Maka dari itu, yang tadinya saya sedikit menahan diri untuk tidak muncul ke permukaan, tapi sampai tadi pagi saya dikabarkan sama Bang Minola, Jo, dari sebelah ternyata sudah membuat press conference di mana sahabat saya Fani yang tadinya tidak pernah muncul sekarang muncul. Oh, berarti ada yang mesti saya luruskan, teman-teman. Ini bukan memberikan serangan balik ya, tapi meluruskan aja apa yang kalian tulis. Nggak seperti itu. Gitu. Lanjut menjelaskan lagi dari ya, ini yang perlu dikasih tahu juga bahwa Bensu itu sudah ada dari tahun 2006. Yang kayak saya bilang ya, saat itu saya, Fanny dan Jansen sadar kita butuh figur yang sedang diminati oleh masyarakat, yang terkenal, yang bisa menjadi crowd puller istilahnya. Lalu kenapa tidak kita ajak kakak saya yang saat itu sebenarnya dia bilang dia mempunyai fokus sendiri untuk mengurus forum besar dan besar food. Tapi kami bisa dibilang membujuk, memberikan tawaran untuk bisa bergabung sama Ayam Geprek Bensu. Nah, dari situ juga maksudnya saat itu berarti sadar bahwa Bensu yang dimaksud bukan Ruben Onsu, adalah Ruben Onsu maksudnya. Kalau mereka punya Beni Sujono dari awal, bukankah seharusnya sudah dipajang pada saat terjadi pecah kongsi? Atau dari awal? Atau dari awal. Kalau mereka bilang dari awal kan ada Ruben Onsu, ya udah setelah pecah kongsi deh dimunculkan nggak Beni Sujono-nya? Ya karena baru ada tahun 2018, tahun 2017 nama papanya Jansen itu Benito, bukan Beni Sujono. Seperti itu. Sementara saya, adiknya, saya kenal, kakak saya adalah Ruben Samuel Onsu Alias? Bensu. Seperti itu teman-teman. Jadi ini yang mau aku luruskan gitu ya. Semoga ini menjadi etikat baik gitu buat teman-teman semua, dari kami untuk bisa meluruskan segala macam pemberitaan yang beredar di media. Habis ini juga aku jadilah netizen deh teman-teman di sini, supaya tidak beredar berita yang enggak. Tanya ke aku aja langsung. Tanya aja. Nggak, ini nggak marah ya, sambil ketawa ya. Tegang amat sih pada. Gitu dong. Sambil ketawa.